Selamat sore pemirsa, Kaltara Bicara kembali hadir ke hadapan Anda. Tentunya kami akan membahas satu buah informasi secara mendalam selama setengah jam ke depan. Dan tentunya juga kami akan membahas mengenai informasi yang saat ini sedang diperbincangkan, sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di semua kalangan, khususnya untuk perekonomian. Dan hari ini saya sudah mendapatkan kesempatan yang baik sekali, kami kehadiran salah seorang pemangku kebijakan untuk bidang perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Sudah hadir bersama kami PLT Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kalimantan Utara, Ibu Haja Hasriani. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi ini nanti setelah ini saya akan diperlihatkan juga karena di hadapan kita sudah ada beberapa produk-produk unggulan UMKM dari Provinsi Kalimantan Utara ini. Nanti kita akan dijelaskan lebih lanjut ya Bu ya. Tapi sebelumnya kami akan berbincang dulu. Kami ingin mengetahui sejauh ini seperti apa perkembangan begitu Bu, perkembangan UMKM di Kalimantan Utara hingga akhir tahun 2021. Mengingat UMKM ini menjadi salah satu pilar perekonomian utama juga begitu Bu ya, yang tidak bisa dipisahkan dari roda perekonomian di Indonesia. Kalau di Kalimantan Utara seperti apa Ibu? Iya, terima kasih Mbak Rahma. Kalau kita melihat dari data ya, untuk di 2020 sampai dengan akhir 2021 ada mengalami peningkatan khususnya untuk usaha mikro, yaitu yang tadinya dari kurang lebih 10.708 untuk usaha mikro menjadi meningkat menjadi 31.818. Nah, namun ada berbanding terbalik lagi dengan justru usaha kecil, yaitu ada sedikit mengalami penurunan yang tadinya dari 2056 untuk usaha kecil menjadi 1957. Ada separuh yang hilang ya Bu? Maksudnya berkurang ya? Berkurang sedikit aja Mbak dari 2056. 500-an ya Bu ya? Iya, menjadi 1957. Mungkin apakah itu karena pengaruh pandemi atau juga mungkin yang sudah beralih profesi mungkin ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari skala nasional, sumbangsi UMKM terhadap PDB itu cukup besar, yaitu berkisar antara 61,7%, dengan jumlah keseluruhan untuk nasional itu jumlahnya 64,2 juta pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau untuk di Kalimantan Utara ini berdasarkan data di 2021 itu total UMKM-nya adalah 35.396. Sementara di tahun 2020 itu hanya 14.385. Jadi ada kenaikan. Pelaku usahanya ini Bu ya? UMKM-nya, iya. Pelaku usaha kan juga masuk dalam kategori UMKM juga masuk kategori pelaku usaha Mbak. Ya, cuman berbeda-beda klasternya kan. Ada yang mikro, kecil, menengah. Tapi kalau kita ngelihat dari data yang dari 2020 itu hanya 14.000, kurang lebih 14.385. Di akhir 2021 tercatat ada 35.396. Itu masing-masing ada yang mikro, kecil, dan menengah dari jumlah keseluruhan itu terbagi. Ini kan berarti ada fluktuasi, ada yang bertambah, ada juga yang berkurang, begitu Bu ya? Apakah ini juga sebenarnya pengaruh dari pandemi, begitu Bu, ketika pandemi semua semakin serba terbatas, semua juga berubah begitu Bu, termasuk juga untuk pemasaran begitu Bu ya, salah satunya ya, tidak bisa lagi tatap muka, harus dikurangin begitu. Apakah itu pengaruh dari pandemi atau seperti apa Bu? Ada juga sebagian mungkin Mbak ya, tetapi mungkin ada yang beralih profesi mungkin yang tadinya mungkin masuk dalam
kategori UMKM gitu, punya skala yang mikro kecil gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mengatakan bahwa sepenuhnya pengurangan itu adalah karena pengaruh pandemi, kalau kita melihat ada kenaikan ya, ada kenaikan dari 2020 itu kan sudah masuk pandemi ya, sampai di 2021. Dan yang Mbak sampaikan tadi bahwa yang tadinya belanja tatap muka justru menjadi tren, Mbak, sekarang ya, karena dari yang tadinya dari offline itu menjadi online, dan sebagian karena stay di rumah gitu ya, tidak punya aktivitas, daripada mungkin tidak melakukan apa-apa, justru muncul lagi gitu loh ide-ide usaha. Nah, cuman memang kita harus ini Mbak, dari jumlah itu, dari jumlah data yang ada, ini kan kita peroleh dari online data system nih, yang mempunyai izin gitu ya. Nah, memang perlu ada pendataan yang memang benar-benar akurat sebenarnya. Apakah dari jumlah yang kenaikan dari 14.000 itu menjadi 35.000 itu, apakah memang benar-benar itu berlanjut usaha mereka itu. Nah, atau ini hanya untuk ada saat musiman aja begitu Bu ya. Iya. Nah, karena ini diperoleh juga dari bantuan-bantuan dari pusat. Kemarin juga ada memberikan bantuan kepada para UMKM melalui provinsi, pendataannya gitu ya, kita terima, tapi data-data itu dari kabupaten kota, Mbak. Jadi diserahkan ke kita yang meneruskan ke pusat kementerian itu untuk yang pelaku usaha UMKM itu mendapatkan bantuan seperti itu. Jadi yang saat ini dikhawatirkan oleh Ibu adalah jangan-jangan angka naik hampir 100% ini hanya karena ingin memperoleh bantuan itu tadi, timbullah itu kan, bermunculan hanya berdasarkan surat keterangan dari kelurahan setempat atau dari kecamatan, RT gitu kan, mereka dikategorikan UMKM. Berarti gitu. Saat ini pihak Ibu sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pendataan kembali ya Bu ya? Karena dari pusat sendiri kemarin Mbak menyampaikan, apalagi Pak Presiden juga menyampaikan bahwa yang kita butuhkan adalah data yang akurat, pendataan. Karena jujur dari semua, termasuk dari potensi juga sampai sekarang kita masih mengira-ngira nih Mbak. Mungkin hampir semua di daerah itu punya potensi, tetapi tidak semua potensi itu bisa kita up menjadi satu potensi produk unggulan daerah yang bisa kita tawarkan dan memenuhi standar gitu kan. Nah, untuk saat ini memang yang harus kita perkuat adalah data yang akurat. Nah, karena kelemahan kita mungkin tidak hanya di OPD saya, tetapi di OPD yang lain juga ketika terkait dengan tugas daripada mereka terkait dengan data itu, saya yakin juga pasti mengalami hal yang sama. Ini menjadi PR besar dan juga pembenahan begitu Bu ya, untuk semua OPD, khususnya juga di Dinas Perindahkop UKM Kaltara, agar bisa lebih baik lagi, khususnya untuk bisa menjangkau para pelaku usaha yang mungkin terlewatkan, belum mendapatkan bantuan dan juga pembinaan begitu ya Bu ya. Betul. Nah, itu tadi yang saya sampaikan Mbak, ada juga yang tiba-tiba bermunculan karena mendengar ada bantuan baik dari pusat, provinsi maupun kabupatennya. Nah, cuman memang kalau untuk pemberian bantuan itu sendiri ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi Mbak. Yang kemarin itu dari provinsi juga menganggarkan untuk tahun 2021 kemarin juga ada menganggarkan bantuan untuk UMKM yang berdampak, itu nominalnya 2,5 juta. Tapi tentunya dengan syarat bahwa mereka harus punya KTP ya, NIK. Yang kedua adalah mereka tidak sedang menerima bantuan lainnya. Ada pinjaman. Oh, baik. Pinjaman. Baik, karena KUR itu kan sudah subsidi ya. Jadi agak lucu juga sih sebenarnya kemarin Mbak. Jadi data persyaratan ini kita sudah sampaikan melalui kabupaten kota bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya. Tidak ada pinjaman di bank, KUR ya. Terus batas usianya juga 50 tahun. Lebih daripada itu dianggap bahwa
bukan produktif lagi, kurang produktif ya, meskipun dari fisik mungkin masih ini ya gitu. Tapi itu persyaratannya. Nah, setelah target kita sebenarnya kemarin tidak mencapai target, Mbak. Jadi ada pengembalian dana di situ karena hasil dari verifikasi bersama kabupaten kota, proposal masuk itu kita verifikasi ulang. Ternyata ada juga mungkin teman-teman UMKM itu yang mencoba mungkin gitu ya, padahal mereka sebenarnya tahu tuh kalau mereka punya pinjaman gitu ya di bank. Begitu kita masukkan NIK-nya gitu, udah langsung keluar secara otomatis bahwa mereka akhirnya gugur dengan sendirinya seperti itu. Ada juga yang sudah menerima bantuan gitu ya, jadi nggak boleh double. Nah, sehingga target kita kemarin itu yang harusnya sekitar kurang lebih 600-an pelaku UMKM, tapi hanya terserap sekitar 300-an aja, Mbak. Jadi itu sebagai sebagai bentuk perhatian dari pemerintah bagi pelaku UMKM yang ada di Kalimantan, khususnya yang terdampak dari pandemi. Tadi sempat Ibu katakan mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Utara. Ada 5 kabupaten kota, tentunya ini juga dengan keunikan yang berbeda-beda begitu Bu ya. Betul. Pasti potensinya juga sangat berbeda-beda. Kalau kita lihat masyarakat luar tahu bahwa Kalimantan Utara itu khasnya dengan budaya pedalaman. Berarti ada yang namanya kerajinan tangan. Biasanya seperti itu. Apakah ada potensi lainnya begitu Bu yang memang tersembunyi yang belum digarap dengan maksimal atau yang saat ini sedang dalam proses penggarapan begitu Bu menuju produksi yang lebih besar lagi? Silakan Bu. Iya. Di masing-masing kabupaten kota itu masing-masing memiliki potensi ya Mbak yang berbeda-beda. Tetapi kalau untuk di Kaltara ini memang lebih dominan itu dari sektor perikanannya, karena kan kita dikelilingi oleh sungai dan laut ya. Dekat dengan laut. Ya. Ada beberapa daerah kabupaten yang kepulauan gitu ya Bu ya. Baik. Tapi memang lebih dominan itu yang menjadi salah satu keunggulan kita itu dari sektor perikanannya. Dan dari sektor perikanan itu juga, selain dari sektor perikanan itu juga ada dari hutan ya Mbak ya, seperti rotan, itu kan dari kehutanan ya. Jadi yang seperti yang di depan saya ini ini dari Long Sule Mbak ini. Long Sule itu Malinau. Long Sule itu Malinau yang hanya diakses hanya pesawat kalau nggak salah itu ke Long Sule. Berarti mereka memiliki meskipun jauh gitu Bu ya. Jauh dari kota, tapi mereka punya produk-produk unggalan yang seperti ini ya. Dan ini yang lagi sedang dikembangkan, Mbak. Jadi untuk saat ini bukan hanya tas, kerajinan tas, tetapi sedang dikembangkan lagi ada seperti model kayak Gucci gitu loh. Gucci model itu dari rotan juga? Dari rotan juga, iya. Jadi kerajinan tangan semakin bertumbuh ya Bu ya? Iya. Dengan mengangkat kearifan-kearifan lokal, dengan bahan-bahan baku yang memang khas dari Kalimantan Utara. Baik, di sini juga sudah terpajang beberapa produk-produk, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Bu ya, karena kita akan break sejenak, kita akan jeda setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Kaltara Bicara.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kaltara Bicara dan masih bersama kami pula ini PLT Kepala Dinas Perindahkop dan UKM Kalimantan Utara, Ibu Hasriani. Kita lanjutkan lagi perbincangan yang menarik ini. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Utara, provinsi termuda ini ya Bu ya. Baik itu untuk sektor-sektor kerajinan tangan, ataupun juga yang lainnya begitu untuk olahan makanan yang tadi Ibu sempat katakan bahwa provinsi ini dekat dengan sungai dan juga dekat dengan laut, potensi sumber daya alam perikanannya sangat melimpah sekali begitu. Tapi sampai sejauh ini seperti apa sih Bu pemetaannya? Apakah dari provinsi sendiri, dari pihak Ibu sudah memang berkoordinasi dengan daerah-daerah, kabupaten kota untuk akhirnya memetakan wilayah ini yang memiliki potensi besar dan perlu pembinaan begitu atau seperti apa Bu? Iya, sejujurnya memang seharusnya pemetaan potensi itu sudah ada Mbak ya. Kita di provinsi sudah ada perda terkait dengan rencana pengembangan industri provinsi dan aturannya adalah bahwa setelah perda itu terbit di provinsi 2 tahun maka kabupaten kota juga harus menyusun dan dalam penyusunan itu nanti tentunya daerah itu memang harus memetakan potensi apa yang dimiliki oleh daerah setempat. Itu dalam hal ini di Kaltara kan ada 4 kabupaten ya, 1 kota. Jadi di dalam rencana penyusunan itu nantinya tentunya potensi yang dimiliki itu memang harus dituangkan di dalam rencana pengembangan itu. Di Kalimantan Utara sendiri 5 kabupaten kota berarti yang saat ini sedang berjalan, sedang tumbuh sekali sektor UMKM ada di kabupaten kota mana Bu? Hampir semua Mbak, hampir semua. Karena kan masing-masing tadi memiliki potensi ya. Kalau di Nunukan itu dari kerajinannya juga ada mereka kembangkan. Karena di daerah Sembakung itu juga sepertinya juga mereka lagi mengembangkan kerajinan-kerajinan juga Mbak. Dengan ada, bahan baku dengan rotan. Bahan, iya dengan bahan yang ada. Ada yang dari rotan, ada yang dari bambu, bahkan ada yang dari daun, Mbak. Dari daun, iya. Jadi ya memang sudah seharusnya memang para UMKM baik dari pangan olahan ya, olahan pangan maupun kerajinan memang harus jeli melihat potensi apa yang dimiliki, gitu kan? Mereka harus punya kreativitas, inovasi lah untuk membuat satu produk tidak hanya satu produk tetapi lebih dari berbagai produk tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Seperti batik juga Mbak, batik juga lagi sedang dikembangkan. Bahwa kita ketahui bahwa kita sudah memiliki pergub juga, pergub penggunaan batik Kaltara, ya. Itu artinya batik untuk pada saat jam kerja begitu ya Bu ya, seragam. Ada tanggal 25 Oktober itu Hari Batik kita Kaltara, dan setiap bulannya di tanggal 25 kita wajib di dalam perda itu wajib menggunakan di hari kerja, gitu. Setiap bulan Mbak setiap tanggal 25, dan tentunya di dalam momen-momen atau event-event juga seyogianya masyarakat tidak hanya untuk lingkungan pemerintah, tetapi diharapkan bahwa penggunaan batik itu dengan adanya pergub tersebut seyogianya semua elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Utara, baik itu pemerintah maupun swasta juga menggunakan batik dari menerapkan begitu ya? Menggunakan batik dari kerajinan lokal kita. Artinya entah itu dari Malinau, dari Tarakan, dari KTT, Bulungan, tetapi yang diproduksi oleh pengrajin di Kalimantan Utara sebagai bentuk motivasi Mbak. Motivasi dan semangat
pengrajin untuk punya tetap inovasi, kreativitas dan tetap mau berproduksi berkarya. Baik. Berarti itu menjadi salah satu dukungan warga seluruh pihak untuk tidak hanya menggunakan kemudian membeli, tapi juga ikut mensejahterakan, memutarkan roda perekonomian. Kita bisa lihat dulu ya Ibu, ini di sini selain tas, kemudian ada kain batik, ada juga singal ya Bu ya, yang sering dipakai. Singal yang sering dipakai oleh Pak Gubernur nih. Beberapa kali kami ketemu kalau lagi di luar pun ternyata beliau kalau lagi dinas gitu ya, dinas luar ternyata di luar dari Kalimantan Utara beliau tuh tetap memakai ini untuk sebagai bentuk promosi ya, paling tidak dengan adanya pergub itu gitu kan. Itu memberikan motivasi itu tadi Mbak, ya kan, memberikan motivasi semangat karena selama ini kendala yang dihadapi oleh baik para petani maupun para pengrajin ya, penghasil produk UMKM itu di marketnya, ketika mereka memproduksi pasarannya. Nah, sebaiknya kita dulu lah dimulai dari kita kan. Jadi untuk keluar itu bukan berarti kita tidak ada terobosan atau target untuk keluar, tetapi paling tidak untuk awal gitu supaya mereka tetap berproduksi gitu ya Mbak ya. Kita dulu lah yang menggunakan dan mempromosikan itu. Bagaimana di luar mau pakai gitu kan, masyarakat luar mau pakai kalau dari kita sendiri aja yang penghasil orang asli begitu ya, Bu ya. Warga asli dari Kalimantan Utara tidak menggunakan produk tidak hanya untuk singal tapi seluruh produk dan juga mungkin ini ada makanan juga mengkonsumsinya begitu ya Bu ya, untuk dikonsumsi. Pergub ya itu tadi Mbak, ada 2 pergub yang sudah terbit, yaitu tadi Pergub nomor 21 tahun 2021 itu tentang penggunaan batik itu di semua elemen. Yang kedua adalah Pergub nomor 25 tahun 2021 itu tentang pengembangan pangan lokal. Dan mungkin Mbak bisa ngelihat kalau di setiap rapat sekarang sudah tidak tersaji lagi kayaknya kue-kue modern itu. Tetapi lebih ke jajanan tradisional gitu Bu. Iya, jadi mungkin dari singkong itu diolah sedemikian rupa gitu ya. Pisang juga seperti itu ya. Intinya memberikan feedback kepada para petani. Artinya bukan hanya kita tetapi mereka juga merasakan ya kan, ketika kita membeli hasil dari pertanian itu mereka juga merasakan dari hasil mereka. Karena pemangku kebijakan juga menggunakannya di setiap saat, mengkonsumsinya setiap saat begitu. Jadi tidak malu menggunakan produk-produk lokal. Seperti itu ya Bu ya. Karena kita ketahui potensi kita juga luar biasa Mbak. Yang saya bilang tadi bukan hanya sektor perikanan tetapi pertanian juga luar biasa. Nah, kedepannya dengan adanya pergub itu sebenarnya mengikat bahwa semua masyarakat yang ada di Kalimantan Utara seyogianya menggunakan atau mengkonsumsi pangan-pangan produk dari Kalimantan Utara. Seperti beras ya Mbak ya, kita tahu bahwa begitu banyak lahan yang tidak termanfaatkan ya dulu. Nah, tapi ini sedang digalakkan, ada beberapa sentra-sentra yang memang sudah ditetapkan gitu kan. Ada klaster-klaster di mana sentra pertanian. Pertanian, misal cabai, tomat, bawang gitu ya, ada pengembangan-pengembangan tanaman hortikultura begitu ya Bu ya. Seperti itu. Seperti kemarin waktu Pak Menteri Pak Menteri Pertanian, Pak Syahril Yassin Limpo, begitu melihat kenunukan begitu banyak potensi pisang di sana, sehingga di Nunukan itu sudah dijadikan sentra hortikultura, dan di bulan November kalau nggak salah itu diberikan bantuan 1.000 pisang unggul bibit biar bisa dikembangkan. Nah seyogianya begini Mbak, kalau untuk memenuhi kebutuhan kita karena tadi lahan yang begitu luas, ketika sudah daerah yang satu sudah ditetapkan menjadi satu sentra komoditi tertentu, maka di kabupaten yang lain juga tidak melakukan hal yang sama, sentra komoditi gitu ya, Bu ya? Komoditi yang sama, tetapi melihat apa nih yang cocok gitu kan. Nah begitupun dengan kabupaten yang lain, Kota Tarakan juga seperti melihat
apa nih pengembangannya gitu kan, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan yang ada di Kalimantan Utara khusus untuk masyarakat di sini bisa teradop dari kabupaten kota. Iya, kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara saja dulu begitu Bu ya. Baik. Karena untuk saat ini itu hampir 80% lah Mbak, kebutuhan warga yang ada di Kalimantan Utara ini bersumber dari luar, dari Surabaya, dari Palu, dari Sulsel, bahkan berasnya juga masih ketergantungan sekali ya dari luar. Baik, nah, ini pengembangan beras ini kan Mbak ya sudah ada ya. Nah, harapannya bahwa masyarakat kita lah yang menggunakan itu, mengkonsumsi itu. Jadi sebagai bentuk itu tadi Mbak, support dan perhatian kita supaya mereka juga tetap tekun untuk berproduksi. Baik. Itu. Berarti ini juga menjadi salah satu upaya dari masyarakat dan juga provinsi dalam ketahanan pangan lokal begitu Bu ya. Berarti nanti sinergitasnya dari Dinas Perindakop dengan OPD terkait Mbak. Artinya yang mempunyai tugas itu siapa sih gitu kan, untuk peningkatan produksi, mutu gitu kan. Karena kan ada di sektor harapannya ke depan tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di Kaltara. Tapi ketika juga surplus kita bisa menawarkan keluar gitu. Dan ini menjadi tambahan penting ya Bu ya, catatan harus seperti penting. Itu. Jadi tidak ngadop dari luar, tetapi kedepannya ya produk kita juga harus dikenal di luar. Siap. Baik, kita sudah ada di penghujung acara Ibu. Pasti ada harapan, pasti ada target begitu Bu ya untuk ke depan di tahun 2022 dan juga di masa-masa yang akan datang mengenai UMKM ini yang tentunya punya harapan besar bisa menguasai, paling tidak begitu ya, menguasai pasar di nasional maupun juga dunia. Terlebih saat ini juga Kalimantan Utara sedang dalam tahap progres untuk pembangunan KIPI dan juga KIPI akan berdampak besar juga begitu Bu ya kepada pelaku usaha. Apa yang akan bisa dilakukan begitu, apa yang bisa ditangkap oleh para pelaku usaha? Silakan Ibu. Khususnya untuk kami di Disperindakop Mbak, dengan begitu banyak potensi yang kita lihat gitu ya, yang kita bisa jadikan produk unggulan daerah, kami tetap melakukan upaya pendampingan Mbak, memberikan pendampingan, percepatan bagaimana para UMKM itu bisa lebih mudah mengakses permodalan KUR, karena sesuai dengan visi dan misi Pak Gubernur, bagaimana kita memberikan kemudahan untuk pengaksesan KUR dan keringanan bagi mereka mungkin terkait dengan jaminan mereka, suku bunga gitu ya. Nah, untuk kedepannya pelatihan tetap Mbak, karena Disperindakop tugasnya adalah memang melakukan pendampingan itu tadi, memberikan pelatihan apa yang dibutuhkan oleh para UMKM, itu pasti akan tetap Mbak. Meskipun sebenarnya ranah kewenangan yang sebenarnya UMKM itu adalah di kabupaten kota, tetapi bukan berarti provinsi dalam hal ini lepas tangan. Tetap bersinergi karena kegiatan anggaran yang diberikan itu memang sasarannya adalah UMKM yang ada di kabupaten kota. Karena provinsi nggak punya wilayah Mbak, yang punya itu kabupaten kota. Nah, ke depan terkait dengan KIPI, harapan kami bahwa sebagaimana yang diharapkan semua ya. Masyarakat Kaltara berubah maju dan sejahtera dengan adanya KIPI itu, dengan serapan tenaga kerja nantinya yang berapa ya, 1.000 sampai dengan itu bisa menyerap SDM yang ada di Kalimantan Utara, orang-orang kita dulu deh kan. Nah, termasuk dengan UMKM, semua produk-produk dan potensi yang ada di sini bisa dipasarkan di situ gitu kan, supaya bisa memberikan efek atau kesejahteraan ya Mbak ya. Dampak yang besar ya. Artinya peran daripada UMKM gitu, kita memberikan kesempatan bahwa produk-produk itu nantinya diserap oleh yang ada di KIPI nanti ketika itu sudah jalan. Nah, tentunya kembali lagi bahwa untuk terlibat di dalam itu perlu adanya kesiapan dari SDM kita sendiri, baik untuk jadi tenaga kerja nanti di sana maupun produk-produk itu, karena
harus mempunyai standar. Produk-produk yang ditawarkan. Yang saat ini pemerintah juga sedang ini ya Bu ya, membina begitu ya, menyiapkan kami tetap semuanya membina dari aspek legalitasnya Mbak, dari perizinannya, dari kehalalannya, itu kami fasilitasi, sertifikasi kehalalan kami tetap. Terima kasih Ibu PLT Kadis Perindakop UMKM Kaltara. Ini perbincangan kita sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas lagi begitu mengenai juga prospek-prospek UMKM di tahun 2022 yang memang sangat besar sekali peluangnya begitu, terlebih ada KIPI ini ya Bu ya. Sukses selalu untuk UMKM dan tentunya untuk produk-produk lokal, dan tidak henti-hentinya juga kami semua juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bangga mencintai produk lokal, produk Indonesia secara nasional. Dan juga produk untuk Kalimantan Utara, produk Kalimantan Utara. Baik. Terima kasih sekali lagi Ibu dan pemirsa. Di akhir perjumpaan kita di hari ini di Kalimantan Utara Bicara, sekali lagi kami akan ingatkan bahwa meskipun di tengah pandemi, diterjang apapun, pelaku UMKM masih tetap berjaya, masih bisa berinovasi, masih tetap tumbuh dan berproduksi. Demikian dari Kalimantan Utara. Saksikan Kaltara Bicara di lain kesempatan, dan akhirnya saya Dirahma, sampai jumpa.